Dia haus. Coba kita taruh di bunga. Halo teman-teman semua, nah sekarang aku lagi mau mencari kupu-kupu atau lebih tepatnya mengidentifikasi kupu-kupu yang ada di sekitar rumahku. Biasanya sih banyak ya, cuma ini aku lagi nyari, ini masih pada ngumpet, bentar lagi akan keluar banyak banget. Tadi aku udah menemukan Hippolymus bolina sama Delestabie delisama kalau nggak salah. Peralatan yang gue bawa sekarang itu ada ini buat nyatat. Apa ini tak jaring sih sebenarnya, pengen pakai jaring serangga tapi nggak punya, jadi ya udahlah seadanya aja dulu. Kamera buat kalau misalkan nggak bisa ditangkap jadi masih bisa difoto. Terus aku juga udah bawa pensil dan penghapus. Sama aku di dalam sini ada tempat buat kupu-kupu kalau misal harus dibawa, dan juga ada buku di dalam tas ini sama tas. Dan bukunya itu tentang mengidentifikasi kupu-kupu. Jadi banyak banget isinya, ada kupu-kupu Troida segala macam dan banyak lagi. Dan fungsinya jaring ini ya tadi buat nangkep kupu-kupu, ditangkap, masukin kotak, identifikasi, lepas lagi. Terbang yang ngasih pernah Hippolymus bolina kayak yang di rumah Zahra, sama persis. Tadi ketemu kupu-kupu jenis Hippolymus bolina, kalau dilihat-lihat sih itu ternyata terbang bisa cepet, lumayan cepet tapi nggak cepet-cepet banget. Nah ini ada kupu-kupu lagi nih, pada kecil. Tahun itu. Ntar kasihan nih dia kepanasan. Oke. Dapat tahun ini tapi mau dipiara sih. Cuma ya ntar kalau nggak sanggup aku lepas lagi. Gede banget. Udah masuk. Balik dong. Bentar. Putih kecil, abu-abu dikit. Ini kecil banget. Ini kakinya juga kecil. Dia makanannya ini daun pakis haji. Dia ini selalu datang ke rumah aku buat cuma bertelur. Jadi enggak sih, di sini banyak yang punya pakis. Tapi yang paling banyak tuh ada di rumahku. Tiap berapa bulan sekali dia bertelur, itu bisa sampai banyak banget, dan uletnya itu bentuknya aneh. Tapi ini lucu sih kupu-kupunya. Nanti aku akan identifikasi. Entah ini akan aku bawa atau aku terbangin. Nah ini mah nggak bisa, susah banget. Ya, cepet banget. Udah mau kawin, banget cepet. Ya. Mana tadi? Arah sebelah mana coba? Itu? Oh salah. Bisa nggak sih? Suara kecil soalnya. Nih, kelihatan nggak? Tuh. Oh kelihatan. Ini titik. Yang titik itu doang kan? Masih ular ya? Iya, dasar kayak gitu. Kolor papilio. Kukunya lucu warna putih. Ini yang tadi apa namanya? Lupa namanya. Sia-sia apa tadi? Kecil gini jenisnya. Ya, ini jenis kecil bukan. Kupu-kupu kalau habis menetas, itu dia nggak bisa bertambah besar. Makanya kalau kupu-kupu cacat itu kemungkinan hidupnya itu nggak ada. Sama deh. Iya, sama. Oh, jenisnya mau begini ya. Kira kecil anaknya ya. Enggak. Oke, aku masukin kandang dulu. Oh, asik. Mana banyak? Udah, masuk. Ambil aja kandang. 82. Bukan. Yang ini nih. Bentar, mana jenisnya tadi? Nah, ini dia jenisnya. Nih. Leptocyanina. Nah, aku pernah lepas atlas jatuhan 2 di sini nih. Pohon sirsak. Gede, jadi kalau ya tapi nggak akan sih, dia nggak akan bertahan lama kan,
ada betinanya juga. Soalnya aku lepasnya betina habis kawin makin banyak. Mancing. Dapat? Dapat nih di ujung. Ya mati. Oh enggak hidup. Ini aku akan identifikasi. Jadi masih kurang tahu ini kupu-kupu apa. Aku akan masukkan ke kotak. Tadi aku ngeliat ada Hippolymus bolina di sini, di bawah lebih tepatnya, itu di jalan sebelah sana, samping kanan aku, dan juga ada tadi Papilio-Demelius. Dua-dua kupu yang tadi ku temukan itu salah satu kupu paling umum di dunia, terutama di daerahku itu umum banget. Di sini juga ada Memnon, Polites, Papilio-Memnon, Papilio-Polites, tapi sekarang lagi nggak ada. Dan itu emang musiman dan juga nggak banyak populasinya di sini. Ini tamannya harusnya itu diselang-selang dengan pohon inang, pohon bunga, pohon hiasan, biar kupu-kupu makin banyak di sini. Tapi sayangnya nggak banyak pohon inang yang ada di sini, dan nggak ada pohon bunga juga, sedikit. Jadi kupu-kupu jarang yang mau ke sini. Hanya paling cuma untuk beristirahat dan ya ngadem aja sih. Karena di sini udaranya lumayan adem di bawah pohon ini. Aku identifikasi dong. Aku identifikasi. Ya. Nah ini aku lagi sambil nyari namanya karena aku nggak tahu tulisannya. Aku lagi mau cari jenis Hippolymus bolina. Ini Troides, nih Papilio. Jadi yang nggak di sekitaran sini deh. Identifikasi kupu-kupu itu ada beberapa cara. Dengan yang pertama ini melihat secara langsung. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat secara langsung tanpa kita harus memfoto atau menangkapnya, kita langsung catat. Misal kita sudah tahu, misalkan kita melihat Papilio-Demelius, kita tinggal tulis gitu. Dan kalau misalkan cara ini nggak bisa, kita nggak tahu, kalau misalkan kita kelihatan ini kayak apa bentuknya, misalkan kita gambar sebagus mungkin, dan juga ciri-cirinya seperti misalkan Papilio-Memnon jantan itu biasa berwarna biru tua gelap dan ukurannya segini sekian gitu pokoknya. Kalau kita bisa, tapi kalau ini pun nggak bisa juga, kita foto kupu-kupunya. Kalau misal kita sempat untuk fotonya, karena kan banyak juga jenis kupu-kupu yang memang terbangnya cepat, jadi gak susah untuk memfotonya. Dan kalau misalkan foto ini gak berhasil juga sama yang mau gambar tadi, kita menangkapnya dengan jaring kupu-kupu. Dan juga setelah menangkap jangan lupa dilepas lagi agar kupu-kupu tetap lestari. Nah ini aku mendapatkan 3 jenis kupu-kupu. Ada tadi apa yang kecil aku lupa, maksudnya belum teridentifikasi. Ini ada apa tuh tadi, Calasia, Nino, Hippolymus bolina, sama ini yang gede, yang sedang aku mau identifikasi juga. Nah akhirnya setelah aku tadi perjalanan panjang, udah tadi sampai ke belakang sana tuh, yang di belakang sana, sebelah sana kanan aku tuh panjang, masuk ke dalam keluar komplek, ke belakang komplek maksudnya. Nggak tahu sih masih sekomplek apa enggak. Nah ini hasil pengamatan kupu-kupu aku. Ini ada banyak banget spesies yang udah aku dapat di sini. Ini aku udah catat semuanya ada di sini. Ya aku nggak mungkin jelasin satu-satu, nggak mungkin aku jelasin satu-satunya. Pokoknya yang di sini banyak Papilio, Graphium, terus kayak Apias gitu-gitu, Delias,
Wah banyak deh di sini, ada kupu-kupu skipper juga, yang kupu-kupu yang bentuknya nggak kayak kupu-kupu sama kayak ngengat, padahal dia kupu-kupu. Tadi nggak dapat sih, padahal tadi kelihatan tapi terbangnya sangat cepat. Nih, ini hasil pengamatan kupu-kupu aku. Ini tenang aja, habisnya aku akan lepas, tapi kayaknya karena udah mau hujan, jadi kayaknya nggak bisa sekarang. Dan juga ini udah mau malam, tapi semoga masih sempat lah buat ngelepas, soalnya kalau dilepas malam-malam mereka nggak bakal bisa cari tempat yang aman buat mereka berlindung. Nah ini ada jenis apa tadi? Apias libetea, sama yang ini, yang kecil di atas ini, kelihatan nggak di kamera? Yang putih itu jenisnya apa tadi? Leptopsia nino, ya itu. Ini ada gravium. Ini ada Hippolymus bulina betina ini. Yang gede banget nih, aku sebelah sana ini. Nah tuh, ini yang paling gede. Aku tadi mengidentifikasi pakai buku-buku ini. Ini ada yang dari Lampung, Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Merah. Oke, di bagian belakangnya kayak gini. Sama ini ada yang dari mana? Sulawesi ya, Bantimurung. Aku tadi mengidentifikasi pakai dua itu, dan juga ada satu aplikasi yang emang bagus tapi kadang agak suka ngaco. Nih namanya Google Lens. Ada tulisannya. Nih aku coba contohin cara pakainya. Masih ketemu sih. Tinggal difoto. Tuh, ketemu. Dengan cara hanya memfoto saja. Ini kalau misalkan udah benar-benar kepepet pakai ini aja. Tapi kadang juga suka agak ngawur. Dan juga ini ada buku, aduh berat ya, banyak banget soalnya. Ada buku-buku lainnya, ini nggak termasuk ke dalam buku identifikasi. Tapi yang besar ini campuran buku identifikasi dan kayak pengetahuannya gitulah tentang bagaimana dia hidup dan segala macam. Ini campuran. Nah ini yang belakang ini bukan identifikasi. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu udah dari jenis yang ada di sini, siapa tahu ketemu. Aduh, berat ya. Ini mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus mengamati kupu-kupu? Karena kita agar tahu jenis kupu-kupu yang di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kupu-kupunya, misalkan kita identifikasi, di sini apa yang langka ya? Bukan langka, tapi agak susah dicari karena pohon inangnya nggak banyak. Apa ya? Cilades pandava. Itu kupu-kupunya kecil banget. Aku juga ada fotonya. Nggak kelihatan ya di kamera ya, kecil banget. Cilades pandava. Ini ukurannya hanya beberapa senti, ini sangat kecil. Di sini itu makanannya tuh. Jadi kupunya itu sangat agak susah dicari. Kalaupun emang udah ada spesies yang banyak, nggak apa-apa dikasih pohon inang juga, karena kan mereka butuh pohon inang juga. Tapi diprioritaskan lebih ke yang susah dicari. Tapi justru bagus naruh pohon inang apa aja sih, kayak silsak apa gitu yang segala macamnya gampang dicari, biar kupu-kupu bisa bertelur di situ dengan mudah. Nah, dan juga kan tadi udah dijelasin untuk mengapa kita harus mengamati kupu-kupu, dan ini juga mesti nyambung sama tadi. Apa namanya? Kupu-kupu ini berperan sebagai penyerbuk alami alam, seperti lebah dan tawon, enggak sih? Iyalah, lebah, seperti lebah. Jadi dia penting, dia berperan ekologis. Namanya apa? Bukan merah ya, tapi mengidentifikasi kupu-kupu ini ada suka dan dukanya juga. Sukanya tuh ya banyak sih, kayak ngeliat pas mereka terbang-terbang, foto mereka, apalagi kalau kita penelitiannya benar-benar sampai masuk hutan, terus melihat mereka di sungai rame-rame, itu kan para kupu-kupu jantannya, terus kayak bagus banget lah pokoknya. Terus spesies baru yang ditemukan banyak lah pokoknya. Tapi dukanya tuh kadang kayak misalkan harus berjalan jauh, harus pokoknya banyak rintangan gitu. Kadang ada aja yang harus dilewatin, kayak misalkan lewatin tempat yang terjal atau ya nggak usah terlalu aneh-aneh lah. Misalkan kayak kita mau jalan di depan rumah gitu, itu kan butuh lumayan lama. Kalau kita cuma kayak ngeliat, oh ada ini, nggak bisa, kita harus cari, karena kalau cuma lihat kayak gitu
itu belum kupu-kupu full yang udah kita lihat. Di tempat aku ini ada di sana itu ada pohon tagala itu yang gede rimbun banget, itu pohon tagala. Ini bisa buat ornitoptera dan Phaidea selena. Di belakang ada banyak pohon lain, itu nggak tahu, aku dikasih dari Lampung. Pohonnya sekarang udah besar banget. Nah, terus ada sirsak, ada jeruk, terus keladi-keladian kayak gini nih tadi. Dan juga aku mempunyai itu kandang besar, itu isinya pohon sirsak. Itu untuk menaruh ulat-ulat dari jenis Attacus atlas. Nah, ini dia kupu-kupunya. Ini dari jenis Hippolymus bolina. Ini jenis kelaminnya betina. Ini ukurannya size-nya normal. Aku pernah nemu ini gede banget tuh size-nya. Dia haus, coba kita taruh di bunga. Dia haus. Ke sini aja. Aman. Lebih aman lah seenggaknya dari burung.